Ya, Gerindra dan Demokrat tadi sudah memberikan argumentasinya tentang presidensial threshold yang sedang dibahas saat ini. Saya ingin melihat perspektif dari partai baru ini, karena ada statement begitu. Kalau tidak 3 besar di pemilu legislatif tidak akan mengajukan calon presiden. Argumentasinya seperti apa dalam konteks menguatkan sistem presidensial ini? Yang pertama, value soal kepatutan politik. Jadi orang kan harus berani mengatakan bahwa kita patut atau tidak patut. Yang ukur diri sendiri. Kalau politisi diawasi oleh orang lain, dia akan marah. Hanya oleh dirinya. Nah, makanya sebagai partai baru, value itu yang kita kembangkan. Dan kemudian kita melihat bahwa kenapa kita pada posisi 3 besar? Karena kita ingin menguatkan bahwa presidensial adalah sesuatu pesan konstitusi. Jadi ketika kita mengarah pada sana, maka apa yang kita lihat dalam perspektif tentang debat tentang undang-undang Pilpres menurut saya menjadi merendahkan mutu perdebatan gitu. Kalau bicaranya soal angka, kita udah tahu tradisi di parlemen itu perdebatan. Nanti tawar-menawar, ya kan, angkanya turun drastis 3,5%, 0% dan sebagainya. Menurut saya menjadi sangat tidak menarik. Ini menurunkan derajat kewibawaan parlemen. Jadi menurut saya, tapi ada hal yang harus saya ingin juga sampaikan, bahwa jangan lupa, ya kan, ketika sebuah partai peserta pemilu legislatif, dia juga punya keberhakan untuk ikut Pilpres berdasarkan undang-undang Pilpres, ya kan. Hari ini 20% kursi, 25% suara. Makanya menurut saya jangan diutak-atik sananya. Kalau sudah berani mencanakan calonnya, ya raih. Tapi kalau dari argumentasi Bang Fadli tadi menyebutkan bukan masalah sistemnya kalau untuk memperkuat sistem. Artinya tunjukkan argumen apa yang memberatkan. Ketika kita sudah berani mengajukan calon presiden, maka kita berani kejar 20-20, kita tidak capek, kita mundur. Itu fair. Jadi jangan kita mau, ya kan, dengan menawar-nawar itu. Ini negara, gitu loh. Jadi menurut saya bukan orang per orang. Saya juga tidak percaya. Saya juga tidak percaya ketika dibuka ruang banyak-banyak, partai akan sungguh-sungguh. Tapi pasti tidak membuka untuk orang luar juga, untuk dirinya. Nah itu. Sekarang untuk dirinya. Iya, untuk dirinya. Itu juga. Gitu. RUU Pilpres prolegnas ya. Dan itu kan harus dilaporkan juga kepada paripurna. Menurut saya yang paling penting, ini ada kejelasan. Kalau perlu di voting di paripurna. Apakah 20% atau tidak 20% misalnya. Sehingga ada rekod. Apapun nanti yang dipilih 20% ya tentu kami siap. Bukan itu maksudnya. Ini sistem di kita itu selalu berganti-ganti setiap 5 tahun. Jangan sampai yang menguasai sistem adalah oligarki partai. Oligarki partai itu kepentingannya hanya untuk jangka pendek. Kita tidak ingin itu. Kami yakin kok capres kami termasuk yang paling tinggi kok. Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi tidak defensif. Artinya yang capres yang memang sudah mendeklarasikan. Kalau gitu. Tadi yang disebutkan Bang Ferry, kalau memang sudah berani menyapreskan seseorang tokoh dari seperti saya katakan tidak masalah. Tetapi sekarang ini itu jangan lagi sekarang ini adalah bagaimana ini dilaporkan. Ada satu proses konstitusi juga ya melalui paripurna itu. Kemudian juga kita harus evaluasi dong. Apa benar 20% ini? Sesuai tidak dengan amanat konstitusi? Apa argumentasi 20%? Karena kan argumentasinya memperkuat sistem presidensil. Argumentasinya itu. Bagaimana ketemu angka 20% terus sebelumnya itu 4%. Itu contoh ya. Jadi kita ingin sebetulnya ya tentu harus ada pembatasan. Tidak mungkin ada tidak ada pembatasan. Misalnya itulah yang menurut saya perlu diargumentasikan supaya lebih banyak calon. Kalau tidak, nanti hanya orangnya yang itu-itu saja. Kami termasuk semangatnya kalau perlu independen juga boleh. Semangatnya. Kami ingin mengingat sedikit. Gerindra ikut menjadi bagian dalam proses nyusun undang-undang pemilu, ya kan, yang membuat aturan bagaimana partai-partai itu, ya kan, untuk bisa menjadi peserta pemilu. Bukan undang-undang Pilpres. Kami belum ada pemilu. Artinya sikap itu kan menghalangi juga sebetulnya, menambah bobot seperti saya katakan menambah bobot syarat untuk bisa menjadi peserta pemilu 100% provinsi. Itu penambahan bobot. Nah, tapi kan itu sikap itu kenapa kemudian bertentangan untuk di sini diperberat, di sini diperluas. Ini menurut saya kecurigaan kami wajar. Eksplorasi Bang Fadli. Kami wajar karena tidak punya calon. Ini perlu klarifikasi. Karena itu kan juga tadinya kan ada yang 5% untuk syarat. Kami tetap 3,5% waktu itu. Enggak, yang syarat ikut pemilu diperberat. Oh enggak, itu artinya keputusan kolektif. Nanti menjadi bagian. Tidak kita dengar suara menentang. Kalau kita lihat ya,
bahwa pelaksanaan Pilpres 2009 itu lancar, bagus. Ya. Udah kita yakini. Kenapa tidak kita teruskan? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pada ketika itu Demokrat mengambil posisi ikut dengan kesepakatan nasional, ya, dan tidak perlu pakai voting-votingan. Kalau bisa kita selesaikan secara musyawarah mufakat dan Untuk selesai mencatatkan di balik, rekor politiknya selesai itu. begitu. Sekarang kenapa juga takut untuk Bukan mengangkat takut, tetapi wacana ngapain ini kepada kita publik? menghabiskan Biar publik energi? biar publik juga tahu apa sih maunya publik, biar kita serap. Ini kan lembaga yang mewakili rakyat. Biar Maunya kalau misalnya publik ada itu- perdebatan politik semacam itu, publik juga tahu, oh ada 20%. Ini juga bagian dari edukasi Saya politik. kira gini, Bung Ya, Fadli, ya, ya, maunya ya. publik itu sudah terrepresentasi dengan Oh, tidak 9 juga. partai Tidak. politik itu. Plus Saya kira ada lagi tidak. Nasdem. Jujur gitu ya. saja gini lah. Jadi menurut saya kalau bicara soal persentase syarat pencalonan itu Ya. berkaitan dengan calon kok, nggak ada soal publik. Berkaitan Ya. dengan calon, Jujur bukan aja. jangka panjang. Jujur Biar aja itu. Jadi saya- clear. sebelum saya ke Sekarang Bang Jadi begini. kita clear supaya calon kita bisa Setuju. maju itu aja menurut Begini, saya. saya Jadi yakin jangan ya. lagi kita kemas dalam Kalau argumen yang rumus nggak- calon ya, itu, ya, yang nggak relevan. misalnya Pak Prabowo, Itu menurut saya kira yang tertinggi di antara calon yang ada yang sudah deklarasi, Itu ya misalnya klaim. itu satu. Itu klaim. Kemudian Ya, ya, Makanya ya. kita bicara Oke, calon. kita bicara bicara survei. publik. Ya, Ya, argumentasinya dulu. Tapi Baik. kalau Pak Fadli. semua juga begitu rumusnya, kalau partai itu tidak menembus 20%, maka dia akan mencari kerjasama dengan berkoalisi. Itu rumusnya sederhana. Jadi Oke. menurut saya Jadi tidak ada masalah. ini soal Saya klarifikasi terlebih dahulu. 3,5% sebenarnya memang hanya untuk soal calon saja dari Gerindra. Iya, itu. begini. Atau kami ada tidak argumentasi mutlak. yang lebih Begini, kurang sana lagi, argumentasinya. luas. Coba baca kata-kata dalam konstitusi. Ya. Dicalonkan oleh partai politik dan gabungan atau Partai-partai gabungan politik, partai ya. politik. Ya, Jelas pas kan? Iya. Angka 20% misalnya tidak ada di situ. Tidak seperti misalnya mutlak dalam soal pendidikan, APBN 20% untuk Oke. pendidikan. Oke. Ya, itu ada angkanya. Ini tidak ada angkanya. Artinya ini ada ruang untuk melakukan satu Oke, kita sudah eksplorasi. masuk ke konstitusi tadi. Kita akan tanyakan ke Bang Irwan sebagai pakar hukum tata negara. Kami akan segera kembali membahas ini sesaat lagi.